Bayasari Nyocha. Jadi judul materi kita hari ini bagaimana mempersiapkan generasi Z memasuki era volatility, ya. Ada yang di sini lahirnya di bawah tahun 95? Ada? Nggak ada ya? Nah, berarti di sini semua generasi Z. Generasi Z itu tahun lahirnya dari 96 sampai 2010. Ya, benar. Ya, nggak ada kan yang lahir di bawah 95 nggak ada ya? Berarti mempersiapkan generasi Z, karena menurut saya tema ini yang paling relevan untuk kita hari ini. Ya, volatility itu ada yang tahu apa artinya? Ada? Saya nggak enak kalau duit ini belum masuk ke kantong kalian, nggak enak. Ada yang tahu volatility itu apa? Pernah dengar VUCA? VUCA? VUCA itu singkatan dari volatility, ya kan? Uncertainty, ya, complexity dan ambiguity. Pernah dengar? Nah, makanya hari ini saya ambil tema ini karena VUCA itu di Amerika dari tahun 87 sudah dipelajari oleh militer Amerika. Ya. Untuk apa dipelajari? Karena volatility itu artinya perubahan yang begitu cepat. Dunia hari ini berubah begitu cepat. Ya, kita tidak tahu 10 tahun lagi apa yang terjadi. Kita tidak tahu 5 tahun lagi apa yang terjadi. Saking cepatnya perubahan. Ya. Kemudian uncertainty, ya. Uncertainty, semua kebingungan menghadapi perubahan tersebut. Ya. Kemudian complexity, ya. Permasalahan hari ini carut marut. Jadi waktu itu militer Amerika, ya, meneliti VUCA ini, kemudian setelah berhasil tahun 1990 mereka serahkan kepada para pebisnis di Amerika untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Ya. Karena kalau kita tidak bisa berubah, maka kita akan punah dan mati. Ya. Jadi hari ini supaya adik-adik ini setelah selesai kuliahnya nanti bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, makanya hari ini kita pilih tema mempersiapkan Gen Z memasuki era volatility. Oke, next. Jadi untuk memasuki era masa depan, kita harus bermimpi. Ya, pertama kita harus punya mimpi. Ya, mimpi itu kata Honda adalah some people dream to escape from reality. Orang-orang bermimpi untuk lari dari kenyataan. Itu tidak baik. Kenapa? Ya, ketika kita punya masalah, ketika kita punya tantangan, hadapi tantangan itu. Kita tidak boleh lari dari kenyataan. Kenapa? Orang yang lari dari kenyataan, dari masalah, biasanya terlibat hal-hal negatif. Pertama bisa terlibat narkoba, minuman keras. Ya. Tetapi yang benar apa? Kata Honda kembali, some people dream to change the reality. Orang-orang bermimpi untuk merubah kenyataan. Itu yang benar. Ya. Merubah dari keadaan kurang baik menjadi lebih baik. Ya, dari kurang sejahtera menjadi sejahtera, dari tidak maju menjadi maju. Ya. Apakah kita punya mimpi semua? Ya. Jadi mimpi itu punya dua nilai. Yang satu, mimpi itu gratis. Ya, semua orang boleh bermimpi. Ya. Mimpi itu tidak perlu bayar. Dan semua orang boleh mimpi apa saja.
Ya. Di dalam ibadah, mimpi itu namanya niat. Misalnya kita pergi dari sini ke Medan, ya. Kita kan boleh kasar itu di jalan, mau jamak atau kasar, mau 2 atau 4, ya. Jadi kita niatnya dari sekarang, ya. Jadi mimpi itu tidak terlihat, tapi nanti pada akhirnya akan nampak. Ya. Kalau dalam perusahaan namanya visi atau target. Ya. Bagi kita pribadi namanya impian. Dan impian itu punya nilai yang sangat tinggi. Apa nilainya? Karena mimpilah Indonesia ini bisa dimerdekakan oleh para leluhur kita. Karena mimpilah, ya, adik-adik hari ini di sini, ya, menjadi calon-calon pemimpin masa depan kita. Indonesia, pagi, sore, malam. Nah, berarti sudah fokus nih, ya. Jadi bermimpilah setinggi-tingginya. Kalaupun harus jatuh, jatuhlah di antara para bintang. Ya. Kita boleh miskin harta, tetapi tidak boleh miskin cita-cita. Bagaimana hari ini, ya kan? Dari zero kita harus menjadi hero. Ya. Dari nobody kita harus menjadi somebody. Kata Allah, ya, aku bagaimana prasangka hambaku. Ya. Kalau kita hari ini ingin menjadi orang besar, maka berarti kita mengakui Allah itu maha besar. Ya. Ketika kita ingin menjadi orang kaya raya hari ini, maka kita mengakui Allah itu maha kaya. Tetapi kalau impian kita hari ini remeh-temeh saja, maka kita meremehkan, ya, kemampuan Allah. Makanya kita harus punya mimpi. Oke, next. Invent the future, ya, menemukan masa depan. Semua kita punya masa lalu, ya. Kita tidak boleh terperangkap dengan masa lalu, ya. Masa lalu biarlah berlalu, seperti kata-kata lagu, ya. Masa lalu biarlah tinggal kenangan, ya. Yang perlu kita persiapkan adalah masa depan. Kami ini, ya, adalah yang memiliki masa lalu. Tapi adik-adik sekalian nantinya menjadi pemilik masa depan. Oleh sebab itu dari sekarang kita harus mempersiapkan masa depan, ya. Masa depan bagaimana yang harus kita persiapkan? Ya kan? Apakah kita harus serahkan cek kosong kepada orang lain untuk menuliskan masa depan kita, untuk meng-create masa depan kita? Padahal kita punya pulpen hari ini di tangan, punya kertas, punya buku, untuk bisa menulis masing-masing masa depan kita. Jadi masa depan itu perlu kita persiapkan, ya kan? Persiapkan dengan apa? Ya kan? Dengan visi tentunya, ya. Bagaimana menghadapi masalah-masalah, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan, bagaimana menghadapi opportunity yang ke depan ini. Itu yang perlu kita persiapkan. Oke, next. Tahu siapa ini? Hah? Muka jelek. Jadi Heraklitos mengatakan, ya kan? Tidak ada yang abadi, ya, kecuali perubahan itu sendiri. Makanya hari ini semua ikut berubah. Ya. Dulu kita kenal HP Nokia. Sekarang masih ada HP Nokia? Masih. Nah, kalau ada saya tahu orang yang pakainya usianya berapa. Ya kan? Karena Nokia kalah dalam persaingan. Persaingan dengan siapa? Dengan Android, dengan iOS. Ya kan? Dulu masih ingat nggak di zaman-zaman kita masih kecil atau bayi, ya?
Dulu kalau mau foto itu pakai apa? Pakai Kodak. Betul nggak? Ya kan? Pakai Fuji. Sekarang Kodak masih ada? Tidak ada lagi. Padahal dulu yang menemukan foto digital itu adalah karyawan Kodak. Kemudian karyawan Kodak, ya kan, melaporkan hal tersebut kepada direkturnya, ya. Tapi direkturnya menolak. Nggak usah dipresentasikan, kecil sekali, 0,01 pixel. Akhirnya apa yang terjadi hari ini? Ya, Kodak bangkrut. Tetapi bagaimana dengan Fuji? Fuji ketika melihat dunia berubah, maka mereka memanggil seluruh expertnya untuk buat penelitian. Coba kalian teliti, bahan baku untuk film ini cocok buat apa? Akhirnya, ya, Fuji bertransformasi dari perusahaan foto menjadi perusahaan kosmetik hari ini. Makanya Fuji hari ini tetap bertahan dia. Nah, jadi bagi siapa yang tidak mau berubah, ya, dia akan kalah dan punah. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang diajak berubah nggak mau, berarti nanti bilang aja Kodak momen lu, Kodak momen lu. Ya. Oke, next. Kemudian perubahan itu, ya, perubahan itu dikatakan oleh Klaus Schwab itu hari ini perubahan didrive oleh yang namanya the Fourth Industrial Revolution. Ada tahu? Revolusi industri keempat yang sering disebut 4.0, ya. Jadi hari ini perubahan memasuki era revolusi 4 ini didrive oleh teknologi. Makanya dia perubahan cepat sekali. Ya. Oke, next. Ya. Perubahan-perubahan apa yang kita hadapi hari ini? Ya, ada 4 perubahan. Yang pertama adalah perubahan teknologi. Ya, perubahan teknologi. Kemudian, gara-gara teknologi berubah, terjadi perubahan profesi dan lapangan kerja. Ya, karena perubahan profesi dan lapangan kerja, terjadi juga perubahan kompetisi, persaingan, yang akhirnya terjadi perubahan skill. Ya. Oke, next. Perubahan teknologi ditandai dengan 4 hal. Indonesia, jangan ngantuk, ya kan? Jadi yang pertama, perubahan teknologi dipicu oleh smartphone. Ya. Bangun tidur, apa yang pertama sekali kita lihat? HP. Karena jam itu juga ada di HP. Ya kan? Jadi hari ini gaya hidup kita berubah dengan smartphone ini. Kita lebih baik tinggal dompet daripada tinggal HP. Ya kan? Nah, kalau tinggal dompet di rumah kita harus pulang sendiri ngambil. Tapi kalau tinggal HP kita harus pulang sendiri ngambil. Tapi kalau tinggal dompet kita masih bisa WA, telepon orang rumah untuk minta tolong diantar. Ya. Begitu juga orang tua hari ini. Begitu bangun tidur bukan anaknya dulu yang dilihat, tapi pasti dilihat FB dulu. Berapa yang like, berapa yang love, berapa yang komen, ya kan? Habis itu buka YouTube, breaking news hari ini apa? Itu perubahan teknologi, ya. Kemudian dulu kalau kita kepingin nasi goreng, kepingin pizza atau kepingin KFC, kita harus ke gerainya. Hari ini cukup COD, ya kan, beli online. Dunia berubah nggak? Berubah, ya. Dulu kalau mau beli tiket pesawat harus ke travel, sekarang bisa traveloka. Ya kan? Dulu kalau mau pesan hotel, kita harus telepon. Ya? Sekarang bisa traveloka. Malah teman saya bulan lalu ke Rusia, ya, dia pesan hotel via online, kemudian langsung keluar barcode. Dan ketika dia sampai di hotel sana, ya, dia kebingungan karena nggak ada yang nyambut. Biasa kan di hotel itu kan banyak resepsionis segala macam. Ini nggak ada. Ternyata barcode itulah kunci untuk
pintu hotel. Ya. Kemudian sekarang kalau mau transfer, mau bayar cicilan atau bayar apa, bisa lewat banking juga. Sebenarnya temanya masih banyak sebenarnya. Kalau kita akhiri tema ini ya sebenarnya sayang ya. Karena saya ingin membuka wawasan kalian, cara berpikir kalian untuk bisa kompatibel, untuk bisa adaptif menghadapi masa depan ini. Tetapi mungkin satu yang ingin saya tanyakan kepada kalian ya. Ini juga berbonus ya. Indonesia hari ini merdeka sudah berapa tahun? 73. Mentang-mentang nggak ikut perjuangan dulu ya, Indonesia merdeka pun nggak tahu. Jadi kan Indonesia sudah merdeka 77 tahun. Tetapi setelah Indonesia merdeka 77 tahun, Indonesia masih dicap sebagai negara berkembang. Kenapa? Ayo, siapa yang tahu? Dapat. Oke, ke depan sini. Kita sebenarnya kita ini putra daerahnya, orang dalam. Kenapa kita bisa kekurangan pupuk, para petani di sini semuanya? Kenapa kita bisa kekurangan pupuk? Karena stok pupuk itu sudah dialurkan kepada negara-negara lain atau wilayah-wilayah tertentu. Dan kita sebenarnya sangat rugi menjadi orang Indonesia yang tidak tahu dan tidak bisa mengelola negara kita sendiri menjadi negara yang maju. Sebenarnya negara kita ini adalah negara yang kaya raya akan rempah, minyak, dan sebagainya. Oke? Ya. Hampir tepat ya, tapi karena hampir tepat bukan 100.000 tapi 50.000 aja. Ya. Saya minta satu lagi ya yang nanggapin ya. Ya, kenapa setelah 77 tahun Indonesia merdeka negara kita masih disebut negara berkembang? Ayo, siapa satu lagi? Oke. Itu karena Indonesia ini hanya menikmati hasil dari negara maju tersebut. Mereka sudah berkolaborasi dan menciptakan hal-hal yang baru, baik itu di perubahan teknologi, misalnya handphone. Itu diciptakan oleh negara-negara maju, tetapi kita hanya bisa menikmati hasil. Maka dari itu Indonesia sekarang disebut negara berkembang. Masih mendekati ya, kalau mendekati dapat 50.000 rupiah ya. Jadi karena waktunya singkat, perlu saya kasih tahu kenapa hari ini kita masih disebut negara berkembang ya. Karena hanya 2% jumlah pengusaha dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Jadi syarat menjadi sebuah negara maju, jumlah pengusahanya harus 4% minimal, seperti Malaysia. Singapura hari ini 7%. Ya. Kemudian Amerika 17%. Dan yang paling spektakuler hari ini adalah China. China sekarang menduduki urutan pertama ya, dengan 24% jumlah pengusaha dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Maka coba lihat hari ini. Semua produk-produk yang mengalir di pasar global itu dari Cina. Ya. Maka harapan saya kepada adik-adik sekalian, selesai dari kuliah ini janganlah kalian menjadi pencari kerja. Ya. Kalian harus bisa menjadi pengusaha agar negara kita nantinya ya berubah dari negara berkembang menjadi negara maju. Itu harapan saya. Ya. Karena di era hari ini adalah era ajangnya creativity. Ya. Kita dulu 7 tahun yang lalu kita tidak kenal dengan Ahmad Zaki, pendiri Bukalapak. Ya. Hari ini kekayaannya 200 triliun lebih. Ya. Kita tidak kenal dengan Nadiem Makarim, ya, yang punya Gojek, ya. Padahal dia tidak punya pesawat, ya, dia tidak punya armada, tidak punya bus, tidak punya lain-lain sebagainya. Malah ojek sendiri dia tidak punya. Tetapi hari ini Gojek mengkoordinir 1 juta lebih dari ojek hanya dengan aplikasi saja. Ya, tahun 2016 omset mereka cuma 17 triliun. Begitu 2017, 1 tahun kemudian belum sampai, omset mereka sampai 70 triliun.
Jadi kalau kita menjadi pengusaha, apalagi dengan ajang creativity ini, ya kan, kita mengalahkan mobilisasi vertikal. Yang saya bilang tadi, kita dari zero bisa menjadi hero. Kita dari nobody, kita akan menjadi somebody. Ya, mungkin itu saja penyampaian dari saya karena waktu yang akan memisahkan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.